Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video kali ini, yuk kita bahas bareng-bareng soal-soal pembahasan tes bahasa Inggris BUMN persiapan untuk tahun ini, yaitu tahun 2024. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton dari tahun lalu sampai saat ini. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Mudah-mudahan videoku ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke soalnya. Seperti biasa, aku kasih kalian waktu 5 detik untuk menjawab soal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Not only blah 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 studying hard for the exam, but also preparing for the university. Jadi bukan hanya belajar dengan sungguh-sungguh untuk ujian, tapi juga untuk mempersiapkan masa depan. Nah, ini adalah ini ya materi tentang not only but also ya. Di sini ada not only, maka dia ketemu dengan but also. Tapi ini ya, karena not only-nya muncul di depan gitu ya. Kalau misalkan kita lihat nih A, B, C, dan D, ini kan kemungkinan itu kalimat aslinya seperti ini ya. Kemungkinan the students ya, the students are not only studying hard gitu ya. Nah, kemungkinan kalimatnya seperti itu. Tetapi karena not only-nya di depan, ya maka menjadi inversion atau inverse gitu ya. Karena not only-nya di depan, maka R-nya juga dikedepanin. Jadi si auxiliary verb-nya juga harus dikedepankan. Berarti not only are the students studying hard dan seterusnya. Nah, berarti kalau not only-nya di depan, maka auxiliary verb-nya itu di sebelum subjek ya. Nih, ini auxiliary verb-nya itu muncul sebelum subjek karena not only-nya berada di depan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Wah, gampang kan? Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Aku kasih waktu 5 detik untuk kalian menjawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini gampang banget ya. Yuk kita baca bareng-bareng. The committee members as well as the chairman bla 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 their decision. Nah, ini jawabannya gampang banget ya. Kita lihat bahwa the committee members as well as the chairman ya. Kalau ada pola seperti ini terus ada ini ya, koma dan koma seperti ini, maka kalimat yang di tengahnya itu hanya informasi umum saja atau informasi tambahan. Berarti subjek yang sesungguhnya adalah the committee members ya. Subjek yang sesungguhnya adalah the committee members. Ini subjek yang sesungguhnya. Maka di sini kita butuh apa nih? Di sini kita butuh verb yang sesuai dengan subjeknya. Karena subjeknya ini adalah plural nouns ya, members, maka kita butuh verb yang plural verb. Nah, dari A, B, C, dan D, kira-kira yang mana ya yang plural verb? Iya, jawabannya adalah yang A, disagree gitu. Oke. Nah, kira-kira kenapa nih nggak jawabannya yang C gitu ya? Disagreed. Ini kan bisa juga yang C. Nah, karena di sini nggak ada keterangan waktu ya. Di sini nggak ada keterangan waktu yang membuktikan bahwa ini tuh terjadinya di masa lalu. Ya, jadi ini kita anggap sebagai informasi umum atau fakta gitu ya. Jadi jawabannya yang A, yang disagree gitu.
bukan yang C. Karena yang C itu kan verb 2. Sedangkan di sini kalimat ini tidak membuktikan bahwa ini terjadi di masa lalu. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk, 5 detik kalian jawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. The leader of our company has received many achievements, bla bla bla. Nah, ini A, B, C, D-nya agak rumit ya kalau kita lihat. Tapi sebenarnya ini gampang banget loh. Kira-kira jawaban yang mana ya? Oke, coba kalau kita lihat jawaban yang A. As resulting of her skill in the art and the academy gitu ya. Jadi kan mungkin the leader of our company has received, pemimpin dari perusahaan kita telah menerima atau telah mendapatkan banyak penghargaan. Nah, mungkin kalimat selanjutnya adalah karena, atas karena kemampuan apanya dan kemampuan apanya gitu ya, gitu. Tapi kalau kita lihat A, yang A as resulting of her skill in the art and the academy, as resulting of her skill. Ini agak rancu ya, as resulting of her skill, atau dalam bahasa Inggris itu disebut verbose ya. Coba kalau yang pilihan A kita nggak dulu ya, kita coret dulu. Oke, pilihan yang B, because of her academic and artistic skill. The leader of our company has received many achievements because of her academic and artistic skill. Pemimpin dari perusahaan kita menerima banyak penghargaan karena kemampuan akademik dan kemampuan seninya. Oke, ini bisa jadi ya yang B ya, bisa jadi. Kita lihat yang C. Not only because of her artistic but her academic skill. Oh, nah ini kan ada not only ya. Di sini ada not only. Maka di sini harusnya but also. But also. Ini A ya, but also. Berarti yang C juga salah dong. Karena not only but also. Yang D, for both her academic skill as well as her artistic. Ini juga salah. Karena kalau both itu harusnya ketemu dengan and. Nah gitu. Sama kayak not only ketemu dengan but also, both itu ketemu dengan and ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya aku kasih kalian waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. The government states that the completion of the renovation project blah 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 if there are no sufficient construction materials. Oke, ini sebenarnya gampang ya. Kalau kalian udah mantengin video-video aku dari tahun kemarin dan yang sebelum-sebelumnya, udah kelihatan ini kira-kira materi tentang apa nih? Iya, ini materi tentang conditional sentence. Dilihat dari mananya? Dilihat dari kalimat ini. If there are no sufficient construction materials. Oke, tapi kira-kira tipe yang berapa ya? Nah, ini kan conditional sentence gitu, conditional sentence. Nah, kira-kira ini itu tipe keberapa ya? Nah, kita lihat di sini ada there are no ya. Di mana there are no itu, oke, there-nya itu adalah subject dan are-nya itu adalah to be, tapi dia masuk ke dalam kategori verb one ya. Are itu masuk ke dalam kategori verb one. Berarti ini adalah conditional type yang ke-1. Di mana type 1 itu if simple present, in simple present, maka kalimat selanjutnya adalah present future. Kalimat selanjutnya adalah present future. Berarti if subject plus verb one, maka subject plus will plus verb one. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, yang will itu ada dua ya, antara A dengan yang B. Berarti antara A dengan yang B. Tapi kita lihat, ini kan the completion of renovation project
Ini kan objek ya. Ini objek. Berarti kalau misalkan dia objek, maka harus ada will, kemudian ada be, kemudian ada verb 3. Kenapa? Karena dia dalam bentuk passive voice. Gitu ya. Dia dalam bentuk passive voice. Berarti harus objek will plus be plus verb 3. Kira-kira yang mana ya? Nah, kira-kira jawabannya bukan kira-kira ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Will be delayed. Oke. Gampang kan? Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal terakhir aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Coreopsis, blah blah blah, only needing very little maintenance to grow, is native to the Americas and available in the era of colors. BTW ini soal asli dari TBI tahun kemarin ya, tahun 2023. Oke, kita lihat ya. Di sini kan ada koma dan ada koma ya, berarti subjeknya itu adalah coreopsis ya. Di mana coreopsis itu adalah singular verb ya, singular noun ya, dia tuh singular noun. Nah, kita lihat kalau dari A, B, C, dan D, itu sebenarnya kita bisa analisa ya. Dimana kalau pilihan jawaban yang A nih, whose, itu kan artinya kepemilikan ya. Atau yang mempunyai gitu ya. Atau yang memiliki gitu ya. Nah, whose itu ketemunya dengan kata benda ya. Whose itu ketemunya dengan kata benda. Whose misalkan. Whose book is this gitu. Misalkan atau whose pencil is this misalkan gitu ya. Tapi ini kan had, tiba-tiba dia ketemu dengan kata kerja ya. Berarti jawaban yang A salah. Harusnya bukan whose had ya. Kalau mau mah who had gitu kalau mau gitu. Karena whose ketemu dengan kata benda. Kemudian yang B, that was considering as the resilient plant. That was considering yang menganggap sebagai, yang menganggap tapi sebagai. Gak bisa ya, menganggap tapi sebagai. Di mana-mana sebagai itu kan biasanya dia dianggap sebagai gitu kan, harusnya ya. Yang dianggap sebagai the resilient plant gitu ya. Berarti jawabannya bukan yang B juga ya, that was considering gitu ya. Gak nyanggup menganggap sebagai gitu. Menganggap harusnya yang dianggap sebagai harusnya gitu. Atau yang dipertimbangkan sebagai. Sekarang kita yang C. Whom considering. Sama ini juga. Setelah kata whom, itu akan diikuti oleh subjek. Kemudian verb. Gitu. Contohnya misalkan. I met someone. He is someone whom I met yesterday. Misalkan. He is someone whom I met yesterday gitu ya. Nah, kita lihat bahwa di sini whom, ada whom, kemudian dia ada subjek, kemudian dia ada verb. Nah, berarti bukan whom jawabannya ya. Berarti yang C ini salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Harusnya apa? Which is considered as the resilient plant ya. Dia itu apa ya namanya? Dia itu betul ya. Dimana dia itu dalam bentuk pasif ya, yang dianggap sebagai itu sudah betul. Kemudian di situ ada which. Karena di sini kan ada koma dan ada koma. Biasanya kalau ada koma-koma gitu, itu depannya which ya. Berarti kalau kita terjemahkan Coreopsis yang dianggap sebagai resilient plant yang hanya membutuhkan very little maintenance to grow is native to the Americas and available in the array of colors. So the answer is D. Jawabannya adalah yang D. Oke, gitu ya. Thank you so much guys for watching until the end of this video. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat kalian yang akan tes bahasa Inggris BUMN nanti.
Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. So guys, thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye.